Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu dari bab 3961 sampai 3965. Bab 3961. Meskipun ketiga VIP hari ini tidak berani berharap bahwa mereka akan mendapatkan pil permajaan yang disajikan oleh Ye Chen untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, tetapi untuk Ye Chen, karena dia mengundang mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi dengan sia-sia. Pil permajaan dibagi menjadi 3 bagian. Kakeknya mendapat setengahnya, Tuan Lai Tua dan Ratu Tua masing-masing mendapat seperempat, yang juga merupakan metode distribusi yang lebih masuk akal menurut pendapatnya. Di antara ketiganya, hanya kakek Ye Zhongpan yang belum pernah makan pil permajaan. Ye Zhongpan tidak terlalu tua. Setengah pil permajaan dapat membuatnya sangat meningkat. Selain itu, Ye Chen juga terus membantu jika dia memberi kakeknya satu persatu. Seandainya lelaki tua itu memiliki ambisi yang sama ketika dia masih muda dan ingin mendapatkan kembali kendali atas keluarga Ye, ia pasti akan menjadi masalah bagi dia saat itu. Beri dia setengah pil sekaligus, biar dia makan sumsum dan tahu rasanya. Di masa depan, dia akan memiliki keinginan yang lebih tinggi untuk pil permajaan, dan dia akan dapat bekerja sama lebih banyak dengannya di keluarga Ye. Lagi pula, meskipun dia benar-benar telah mengambil alih keluarga Ye, sebagian besar ahli waris keluarga Ye menarik pinggul mereka dan banyak yang masih mengharuskan lelaki tua itu melakukannya sendiri. Adapun Lai Qinhua dan Ratu Tua itu sama sekali tidak disukai. Mereka berdua tidak membantu untuk mempromosikan Hao Chundan, dan itu wajar bagi mereka untuk membicarakan perasaan mereka. Ratu Tua takut memiliki terlalu banyak mimpi, jadi dia memakan Hao Chundan tanpa ragu-ragu. Dia baru saja bangun dari penyakit krisis beberapa waktu lalu dan tubuhnya relatif lemah. Jadi dia tidak sabar untuk menggunakan Hao Chundan untuk meningkatkannya. Setelah memasuki pil obat, itu benar-benar membuatnya merasa sangat nyaman dan rasa kekuatannya jauh lebih kuat, dan dia tiba-tiba mendapatkan kembali keadaan 4 atau 5 tahun yang lalu. Lai Qinhua awalnya ingin menyimpan pil permajaan ini. Jika itu berguna di masa depan, itu akan menjadi keadaan darurat. Tetapi melihat bahwa Ratu Tua telah memakannya, dia terlalu malu untuk meninggalkan Hao Chundan dan mengambilnya. Lagi pula, Paman Ye Chen ingin menghabiskan lebih dari 300 miliar untuk mengambil pil permajaan, tetapi Ye Chen tidak setuju. Akan sangat tidak pantas untuk mengambil pil permajaan ini. Jadi, dia juga memasukkan seperempat pil permajaan ke mulutnya di depan Ye Chen. Meskipun meminum Hao Chundan kali ini tidak terlalu mengejutkannya seperti meminum pil utuh terakhir kali, ini masih membuatnya jelas merasa bahwa tubuhnya jauh lebih muda dari detik sebelumnya. Keduanya berterima kasih kepada Ye Chen, dan setelah beberapa kata sopan, Ye Chen mengundang semua orang untuk makan. Makanan ini dinikmati oleh para tamu. Setelah makan, Ye Chen mengirim ketiganya kembali ke gedung administrasi dan berkata kepada Ye Zhongquan, "Kakek, saya punya sesuatu untuk meminta nasihat Anda. Mengapa Anda tidak pergi ke kamar dan mengobrol?" "Oke," Ye Zhongquan langsung setuju, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada dua yang lain, dia membawa Ye Chen ke kamarnya. Kakek dan cucunya duduk berseberangan di sofa. Ye Chen bertanya kepadanya, "Kakek, apakah kamu tahu nomor 99 yang ditendang di pelelangan hal ini?" Ye Zhongquan berkata, "Aku tidak tahu. Ada apa?" Ye Zhongquan sangat terkesan oleh orang itu karena pria itu berani menawar 370 miliar segera setelah dia membuka mulutnya. Namun, dia tidak tahu dari mana pria itu berasal. Saya bertanya kepada orang lain dan mereka mengatakan bahwa orang itu adalah paman saya, An Chong Qiu. An Chong Qiu? Ternyata dia. Mata Ye Zhongquan melebar dan dia tidak pulih dari keterkejutannya untuk sementara waktu. Ye Chen bertanya, "Kamu tidak mengenalnya?"
Oke, kita lanjut lagi ke bab 3962. Ye Zhongguan mencibir dan berkata, keluarga kakekmu cukup tidak puas dengan keluarga Ye kami saat itu. Ketika ibumu menikah, tidak ada seorang pun dari keluarganya. Aku belum pernah bertemu berapa pamanmu sebelumnya. Hanya beberapa tahun yang lalu, saya bertemu paman kedua Anda, An Kaifeng, di puncak di Swedia. Pada saat itu, dia berada di atas panggung, dan saya berada di antara penonton. Dan saya melihat orang yang sebenarnya dari kejauhan. Kemudian, saya ingin mendekatinya dan mengunjungi dia. Tapi, dia belum ingin melihatku. Ye Chen tersenyum dan berkata, sepertinya keluarga An benar-benar membenci Ye dengan nama keluarga. Ye Zhongguan menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak memandang rendah saya, tetapi dia mengatakan pada saat itu bahwa di antara orang-orang dengan nama keluarga Ye, dia mengenal Anda. Setelah berbicara, Ye Zhongguan berkata lagi, ngomong-ngomong, pamanmu datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan ingin bawa Hao Chundan pergi. Aku tidak tahu untuk siapa dia berencana membelinya, kakekmu atau nenekmu. Aku juga tidak tahu, Ye Chen berkata. Aku belum memiliki kontak dengannya. Aku tidak tahu untuk siapa dia membeli Hao Chundan. Ye Zhongguan bertanya, Chen Er, saya pikir tidak buruk bagi Anda untuk berhubungan dengan keluarga kakek Anda. Saat dia berbicara, dia menambahkan, tetapi untuk berhubungan yang baik adalah memulai dengan kakek atau paman kedua Anda. Sejauh yang saya tahu, dalam generasi keluarga An, orang yang benar-benar memiliki hak untuk berbicara adalah yang kedua, paman An Kaifeng. Setelah ibumu meninggalkan Anjia, paman keduamu mengambil alih banyak bisnis Anjia, dan dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kakekmu telah lama menuju paman keduamu sebagai penerus Anjia. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya pikiran untuk bertemu mereka untuk saat ini. Biarkan saja. Ye Zhongguan berkata, bagaimanapun, keluarga An adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di dunia. Jika Anda bisa mendapatkan dukungan mereka, itu pasti akan menguntungkan perkembangan masa depan Anda. Ye Chen berkata dengan ringan, jangan katakan bahwa saya tidak berencana untuk mengenali mereka sekarang. Bahkan jika suatu hari melakukannya, saya tidak akan membiarkan mereka mendukung perkembangan saya. Di hadapan kepentingan, kasih sayang keluarga mungkin tidak dapat diandalkan. Hal semacam ini tergantung pada orang lain. Orang-orang lebih baik sendiri. Setelah itu, Ye Chen teringat sesuatu dan berkata lagi, ngomong-ngomong, kakek, pamanku masih ada di istana Buckingham. Kurasa jika dia masih ingin mendapatkan Hao Chundan, dia pasti akan menemukan cara untuk menghubungimu. Jika dia menemukanmu, jangan beritahu dia tentang aku. Ye Zhongguan mengangguk dan bertanya lagi, bagaimana jika dia meminta saya untuk membantu saya membeli Hao Chundan? Bagaimana saya harus menjawab? Ye Chen berkata, ini sederhana. Pertama-tama, Anda dapat bertanya kepadanya, mengapa dia membeli Hao Chundan? Ngomong-ngomong, berjanji padanya untuk membantu dengan konsultasi dan kemudian menanganinya secara langsung. Jika dia tidak bertanya kepada Anda tidak perlu untuk membalasnya. Tapi, jika dia datang untuk bertanya tentang saya kepada Anda dapat mengatakan bahwa tidak ada kemajuan untuk saat ini. Gantung saja dia sepanjang waktu. Bagus. Pada saat ini, An Chongqiu sedang duduk di sofa di kamar hotel, memegang jimat yang dibuat oleh Ye Chen sendiri. Sangat disayangkan baginya bahwa dia tidak bisa membawa Hao Chundan ketika dia datang ke sini kali ini. Terlebih lagi, sebelum dia berpartisipasi dalam pelelangan ini, dia sudah terdaftar dengan identitas Hao Yanzheng. Di sponsor pelelangan Hao Chundan, wajahnya dan identitas Hao Yanzheng telah diikat dengan kuat dan juga dirampas haknya untuk terus berpartisipasi dalam lelang Hao Chundan tahun depan. Bahkan, jika dia datang kembali dengan identitas yang berbeda tahun depan, wajahnya pasti akan dikenali oleh penyelenggara. Dengan kata lain, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang ini lagi di masa depan. Dalam beberapa tahun, ketika dia akan mati atau perlu memperbarui hidupnya, tidak ada cara untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara langsung. Yang berarti, tidak peduli berapa banyak uang yang ada,
tidak ada peluang untuk mendapatkan pil peremajaan. Memikirkan hal ini, dia benar-benar ingin menemukan Song Wanting dari Song Group, memohon padanya secara langsung dan memintanya untuk memberitahu pemilik Hao Jundan untuk membuka diri. Tetapi ketika dia berpikir bahwa pemilik Hao Jundan masih tidak bergerak oleh fakta bahwa dia telah membelinya 370 miliar dolar Amerika Serikat tunai di tempat kejadian, dia melepaskan gagasan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mencari terobosan di seluruh tubuh Ye Zhongquan untuk saat ini. Bagaimanapun, keluarga Ye juga merupakan salah satu penyelenggara lelang Hao Jundan kali ini. Dan Tuan Ye juga diundang sebagai VIP untuk menghadiri dan melayani setengah dari Hao Jundan di depan umum. Dia seharusnya sangat akrab dengan pemilik di balik Hao Jundan. Selain itu, keluarga An dan keluarga Ye pernah menjadi saudara. Ye Zhongquan sedikit memikirkan hubungan lamanya dan selalu berguna untuk membantu mengucapkan kata yang baik di depan pemilik Hao Jundan. Jadi, dia segera berkata kepada rombongannya, pergi dan cari tahu informasi kontak Ye Zhongquan segera. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3965. Untuk orang biasa, pada dasarnya tidak mungkin dapat mendapatkan informasi kontak dari keluarga orang kaya seperti Ye Zhongquan. Namun, tidak sulit bagi An Chongqiu untuk mengetahui informasi kontak Ye Zhongquan. Segera, dia mendapatkan nomor ponsel Ye Zhongquan. Segera setelah itu, dia memanggil Ye Zhongquan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Ye Zhongquan sedang mengobrol dengan Ye Chen. Begitu telepon berdering, dia mengambilnya dan melihatnya. Dan dia menemukan bahwa itu adalah nomor Amerika. Dia tidak bisa menahan kerutan dan berkata kepada Ye Chen, "Chen aku akan menjawab panggilannya." Ye Chen mengangguk dan memberi isyarat tolong. Ye Zhongquan menjawab telepon dan berkata, "Halo, siapa ini?" Di ujung telepon yang lain, An Chongqiu berkata sambil tersenyum, "Halo, Paman Ye." Ye Zhongquan sedikit bingung sejenak. Sebuah nomor aneh memanggil, dan begitu dia muncul, dia menyebut dirinya Paman Ye. Mungkinkah ini anak dari seorang teman lama? Sambil terkejut, dia tiba-tiba merasa bahwa suara pihak lain terdengar familiar. Rasanya seperti pria yang ditendang oleh Song Wanting di pelelangan hari ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru membuat bentuk mulut ke Ye Chen. Dan hanya ada 3 kata dalam bentuk mulut, An Chongqiu. Segera, dia menyalakan speaker dan bertanya, "Siapa kamu?" An Chongqiu berkata dengan rendah hati, "Paman Ye, saya An Chongqiu." Ye Zhongquan bertanya, pura-pura terkejut. Apakah kamu adik laki-laki Chengqi?" "Ya," An Chongqiu berkata dengan tergesa-gesa. "Kami memiliki total 5 saudara kandung, dan saya yang tertua kedua." Ye Zhongquan tiba-tiba menyadari, "Jadi begitu, bagaimana Anda bisa memiliki nomor telepon saya?" An Chongqiu menjelaskan, "Saya meminta seseorang untuk mendapatkan nomor telepon Anda, jadi saya menelpon Anda. Jika ada sesuatu yang terburu-buru, tolong jangan tersinggung." "Bukan apa-apa, tidak apa-apa," Ye Zhongquan menghela napas. "Bagaimanapun, Chengqi adalah menantu keluarga Ye kami, dan kamu adalah adik laki-lakinya. Itu kerabat keluarga Ye kami. Jadi, jangan terlalu sopan padaku." Jika Ye Zhongquan mengatakan ini kepada keluarga An sebelum hari ini, keluarga An akan mencibir. Karena selain An Chengqi, anggota keluarga An lain sama sekali tidak menganggap keluarga Ye sebagai saudara. Pada awalnya, Ye Zhongquan sebagai penatua berinisiatif untuk mendekati paman kedua Ye Chen di KTT Swedia, tetapi dia bahkan dimarahi. Dari sini dapat dilihat bahwa keluarga An benar-benar memandang rendah keluarga Ye. Namun An Chongqiu sekarang meminta Ye Zhongquan. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Ye Zhongquan, dia tiba-tiba merasa lega. "Saya merasa bahwa lelaki tua dari keluarga Ye benar-benar memberi wajah keluarga An." Oke, kita lanjut lagi ke bab 3964. Ini juga membuatnya sangat santai. Jadi dia berkata di telepon, "Paman Ye, kamu benar. 2 keluarga kami adalah saudara. Tetapi, kami belum pindah selama bertahun-tahun.
dan kami akan memiliki banyak peluang di masa depan. Ya, Ye Jong kan juga berubah tua, dan tentu saja dia tidak akan kalah dari siapapun di tempat kejadian. Jadi, dia berkata dengan sangat sopan, "Chong Kyu, kamu tiba-tiba memanggilku di ponselku. Pasti ada yang salah kan? Kita semua adalah keluarga, jangan terlalu sopan, katakan saja." An Chong Kyu berkata sambil tersenyum, "Paman Ye benar-benar orang yang ceria, jadi aku tidak akan sopan padamu." Setelah berbicara, An Chong Kyu berkata lagi, "Paman Ye, saya mendengar bahwa keluarga Ye juga berpartisipasi dalam pelelangan Hao Chundan di Jinding kali ini. Dan saya juga mendengar bahwa Anda adalah VIP dari pelelangan. Apakah Anda hal seperti itu?" Ye Jongkwan berkata sambil tersenyum, "Itu satu-satunya. Anda apa? Apakah kamu juga tertarik dengan pelelangan ini?" An Chong Kyu buru-buru bertanya, "Paman Ye, sejujurnya saya ingin meminta bantuan Anda dan memperkenalkan pemilik Hao Chundan. Saya ingin memintanya untuk membeli Hao Chundan. Harganya mudah dikatakan. Anda dapat melihat kenyamanan." Mendengar ini, Ye Jongkwan berkata dengan susah payah, "Oh Chong Kyu, kamu tidak tahu seberapa populernya Hao Chundan sekarang. Dalam lelang hari ini, seorang bahkan menawar harga 370 miliar dolar Amerika Serikat hanya untuk meminta pil peremajaan." An Chong Kyu merasa sangat malu dan buru-buru berkata, "Paman Ye, selama pihak lain mau menjual, uang bukan masalah bagi saya. Tetapi, saya tidak dapat menghubungi pemilik Hao Chundan. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, mohon bantuannya." Ye Jongkwan ingat penjelasan Ye Chen sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Chong Kyu, orang-orang yang membeli Hao Chundan semuanya adalah pria tua berusia 70 dan 80-an. Anda lebih muda dari Cheng Qi, sangat muda. Mengapa Anda harus membeli Hao Chundan?" An Chong Kyu buru-buru berkata, "Paman Ye, aku tidak ingin membeli Hao Chundan untuk keperluan pribadi." Ye Jongkwan buru-buru bertanya, "Mungkinkah ada yang salah dengan ayah mertua atau ibu mertua?" An Chong Kyu tertawa 2 kali dan berkata, "Paman Ye, situasi di rumah agak istimewa, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Mohon maafkan saya." Ye Jongkwan berkata, "Chong Kyu, jika ada yang salah dengan ayah mertua atau ibu mertuamu, jangan malu untuk mengatakannya. Sebagai anggota keluarga, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah semacam itu." An Chong Kyu berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih Paman Ye. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya sekarang. Bisakah Anda melihat apakah saya bisa bertemu dengan pemilik Hao Chundan?" Ye Jongkwan bertanya kepadanya, "Di mana kamu? Kapan kamu ingin bertemu?" An Chong Kyu ingin terus berbohong, tetapi ketika dia berpikir bahwa begitu Ye Jongkwan benar-benar membantunya terhubung dan bertemu pemilik Hao Chundan, pihak lain pasti akan mengenalinya. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Paman Ye, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya berada di Jinding Buckingham sekarang, dan saya adalah orang yang mengutip 370 miliar di pelelangan sebelumnya." Ye Jongkwan yang juga pemain sandiwara tua bertanya pura-pura terkejut, "Chong Kyu, kamu yang dikeluarkan?" "Iya," An Chong Kyu berkata dengan malu. "Saya awalnya ingin menetapkan harga tinggi untuk membeli Hao Chundan. Tetapi, saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan begitu memperhatikan aturan dan langsung mengusir saya." Ye Jongkwan berkata, "Ya, Chong Kyu, aku tahu apa yang kamu butuhkan. Anda hanya ingin bertemu dengan pemilik Hao Chundan dan melihat apakah kamu bisa membelinya secara pribadi, kan?" "Ya," An Chong Kyu berkata dengan tergesa-gesa. "Harga mudah dikatakan. Jika 370 miliar terlalu sedikit, saya akan menambahkan lebih banyak." Ye Jongkwan menghela napas dan berkata, "Chong Kyu, kamu tidak mengerti banyak hal. Pemilik Hao Chundan ini memiliki kepribadian yang sangat aneh, tetapi dia tidak menganggap serius uang. Dan dia adalah dewa yang bahkan tidak bisa lihat akhirnya. Saya juga tidak memiliki informasi kontaknya. Dia akan menghubungi saya untuk apa saja. Jadi, saya hanya bisa menunggu dia menghubungi saya dan mencoba berkomunikasi dengannya. Tetapi,
Kapan kita bisa berkomunikasi dengannya? Saya tidak bisa menjamin apakah itu bisa dilakukan setelah komunikasi. An Chong Kyu buru-buru bertanya, Paman Ye, apakah Anda tahu siapa nama orang ini? Jika tidak nyaman bagi Anda, aku juga dapat mengungkapkannya beberapa informasi kepada saya, dan saya akan memeriksanya sendiri. Ye Jongkon memerik Ye Chen, dan kemudian berkata, Maaf, Chong Kyu, saya benar-benar tidak tahu banyak tentang orang ini, jadi harap tunggu dengan sabar. Saya akan menelpon Anda segera setelah ada informasi. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3965. Melihat An Chong Kyu tidak mau mengungkapkan tujuan membeli obat, Ye Jongkon mengikuti instruksi Ye Chen sebelumnya dan bersiap untuk menerima An Chong Kyu dengan santai, lalu memberinya tipuan. An Chong Kyu juga tahu bahwa dalam hatinya bahwa Ye Jongkon pasti menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi dia berkata, Paman Ye, jika kamu dapat membantu masalah ini, keluarga An pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah berbicara, An Chong Kyu berkata lagi, saya mendengar bahwa keluarga Ye kehilangan banyak uang karena istana Wanlong beberapa waktu lalu. Jika keluarga An membantu, tidak akan lama untuk menebus kehilangan. An Chong Kyu berpikir, dia tahu betul mentalitas orang kaya yang tiba-tiba anjlok. Mentalitas banyak orang kaya sebenarnya tidak berbeda dengan para pejudi. Begitu asetnya sangat berfluktuasi, mentalitasnya akan sangat berubah. Keluarga Ye tiba-tiba kehilangan setengah dari kekayaan mereka. Dan Ye Jongkon, kepala keluarga, pasti menggaruk kepalanya dan bermimpi untuk memulihkan bagian dari kerugian ini. Namun, mudah untuk kehilangan setengah dari properti dalam semalam. Tetapi, mungkin diperlukan 10 atau 20 tahun atau bahkan lebih lama untuk memulihkan setengah dari properti ini. Jadi, keluarga An menarik Ye Jongkon sedikit, maka Ye Jongkon pasti akan berterima kasih. Spekulasi An Chong Kyu tidak salah, tetapi dia sepenuhnya salah memperkirakan situasi keluarga Ye. Jika keluarga Ye benar-benar kehilangan setengah dari harta mereka, Ye Jongkon pasti akan memeras otak untuk menebus kehilangan itu. Tapi situasi sebenarnya adalah bahwa kekuatan keluarga Ye tidak terpengaruh dengan cara apapun. Sebaliknya, jika Anda memasukkan kekuatan Ye Chen, aset Ye Chen, dan koneksi Ye Chen, kekuatan keluarga Ye akan lebih dari 2 kali lipat. Karena itu, dia sama sekali tidak merasakan apapun tentang rating zaitun yang dilemparkan oleh An Chong Kyu. Jadi, dia berkata dengan benar kepada An Chong Kyu, Chong Kyu, semua orang adalah kerabat. Jika Anda mengatakan ini, Anda akan terlihat di luar. Bukannya saya tidak ingin membantu Anda, dan saya tidak ingin menggunakan ini untuk berbicara kepada Anda tentang kondisi apapun. Memohon-mohon kepada saya, masalah ini benar-benar di luar kemampuan saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah membantu Anda memperhatikan pertanyaan. Yang lain memang di luar kemampuan saya. An Chong Kyu ingat bahwa Ye Jongkon telah bergegas untuk bekerja sama lebih banyak dengan keluarga An. Tetapi setiap kali dia menunjukkan kebaikannya, dia ditolak oleh lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Jangan memberinya. Tepat ketika ia berpikir bahwa Ye Jongkon sedang bermain keras untuk ditangkap dan berpikir tentang bagaimana mengubah kata-katanya, Ye Chen memberi Ye Jongkon tanda untuk menutup telepon, dan Ye Jongkon segera berkata kepada An Chong Kyu, Chong Kyu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Mari kita lain hari, mari kita bicara. Setelah berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu An Chong Kyu menjawab. An Chong Kyu tertangkap basah di ujung telepon yang lain. Selain lelaki tua itu, sepertinya tidak ada orang lain yang menutup teleponnya dengan kasar. Tepat ketika dia marah dan sedikit ragu-ragu, Ye Jongkon di sisi lain memasukkan telepon kembali ke sakunya dan berkata kepada Ye Chen, keluarga An benar-benar terbiasa menjadi sombong, dan mereka menghindari saya sebagai kerabat miskin di tahun-tahun awal. Sekarang kamu datang memintaku untuk melakukan sesuatu, dan kesombongan di tulangnya tidak berubah. Ye Chen berkata dengan ringan, jika paman saya dapat berteriak di tempat kejadian bahwa dia akan menggunakan 370 miliar
untuk mengambil Hao Chun dan pergi. Kita dapat lihat bahwa mereka benar-benar arogan, sangat arogan, sehingga mereka tidak dapat menempatkan aturan yang dibuat oleh orang lain di tempat. Di mata mereka, mereka selalu merasa bahwa selama ada cukup uang, aturan apapun akan berubah untuk mereka. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. See you.